Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 10, kita akan menjelaskan data prediksi, data klasterisasi, sama data klasifikasi. Oke, perkenalan dulu teman-teman yang saya akan sebagai introduction kalian. Terus juga ada, Saya boleh? Chandra Kusuma Wardana. Dan saya Gabriel Putra. Oke, kali ini kami akan menjelaskan data-data tersebut. Oke. Maka saya Chandra di sini ingin mengklasterisasi Adidas dan versus Nike. Selanjutnya ke Orange Data. Ke Orange Data. Kita masukkan file yang dimana berfungsi ini filenya sebagai sumber data awal yang akan digunakan untuk proses klasterisasi. Kita rubah target. Kalau tadi awalnya fitur, kita rubah ke target. Lalu kita apply. Selanjutnya kita close. Selanjutnya kita tampilkan data table. Ini menampilkan isi data mentahan dalam bentuk table agar pengguna bisa lihat variabel atau fiturnya. Di sini ada brand, product name, product ID, deskripsi, listing price, sales price, dan lain-lain. Selanjutnya kita memprosesing proses yang dimana processing data ini mengenai data yang hilang atau memilih kolom tertentu, juga menghapus outliner atau merapikan data sebelum analisis lanjutan. Kita pilih continue value is secret variable. Selanjutnya kita buat data, kita ganti dulu namanya. Kita ubah jadi data. Nah, ini untuk menyesuaikan skala data agar semua fitur berada dalam rentan yang sama. Dan juga penting untuk hasil klasterisasi tidak bias terhadap fitur dengan skala besar. Selanjutnya ada kami. Kita masukkan kami. Ya, fixednya 3, from 2. Kalau sudah kita oh ya, kami sini berfungsi sebagai algoritma klasterisasi yang mengkelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan nilai. Kita ganti 3, 5. Nah, ini keluar contohnya. Selanjutnya, sketcher plot. Sketcher plot ini menampilkan data dalam bentuk grafik 2D. Berdasar juga fitur-fitur tertentu. Ini berguna untuk memvisualisasikan hasil klasterisasi dan melihat bagaimana data terbagi dalam klaster. Di sini ada contoh-contohnya.
misalnya diskon dengan brand atau sales price bisa dilihat contohnya. Selanjutnya kita masukkan data hasil klasterisasi. Kembali kita hasil klasterisasi. Nah, ini tampilannya hasil akhir klasterisasi dalam bentuk tabel dan juga informasi tentang setiap titik data dan ke klaster mana data tersebut masuk. Ini ada contohnya bisa dilihat. Nah, kita bisa datang. Dan terima kasih dari saya Chandra. Dan besar. Oke, Oke, di sini saya Gabriel Putra. Saya akan melanjutkan di bagian saya yaitu adalah klasifikasi. Di sini saya ngambil data dari Kaggle. Nama datanya itu klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Oke, ini data saya. Lalu saya masukkan ke Orange. Oke, di sini step awalnya teman-teman bisa masukin data yang teman-teman pilih. Lalu di sini teman-teman setting yang teman-teman pengen seperti apa. Lalu apply yang saya pengen seperti ini. Sudah saya apply. Sini kita silang. Lalu kita sini bikin data table. Fungsinya apa sih data table? Fungsinya itu menampilkan isi data secara tabular agar kita bisa melihat data mentah yang digunakan termasuk fitur dan label seperti itu. Sini bisa kita buka. Seperti yang tadi tentang data saya yaitu tingkat kemiskinan Indonesia. Di sini tuh ada nama-nama provinsi, kabupaten dan kota. Di sini ada penduduk juga, pembangunan, harapan hidup. Banyak sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Dan di sini kalau saya turunkan itu bisa sampai 514. Cukup banyak ya. Oke. Selanjutnya, dari file kita tarik, kita pilih data sampler. Fungsinya apa sih data sampler itu? Fungsinya digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu data untuk pelatihan atau training bisa dibilang, dan data untuk pengujian testing. Biasanya dilakukan secara acak dengan presentasi tertentu. Kita buka, ini kita fix, lalu kita sampel data. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa tarik di sini. Bukan dari sini lagi, teman-teman. Bisa dari sini. Data sampler. Kita tarik, pilihnya apa? Knife bias. Di knife bias ini fungsinya itu algoritma klarifikasi yang digunakan untuk membangun model dari data training. Knife bias bekerja berdasarkan probabilitas dan asumsi bahwa fitur-fitur ini saling independen. Kita bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Di sini saya ada kesalahan mungkin. Oke. Nah, tadi sorry ya teman-teman, di sini tuh kita bisa saya bisa pilih cross validation.
yang akan mempengaruhi net bias ini. Kita bisa lihat seperti ini. Hampir sama seperti data table. Oke, dari net bias, kita bisa pergi dulu ke, kita tarik, kita klik ini, test and score. Buat apa sih test and score itu? Test and score itu menguji kinerja model klasifikasi dalam hal ini, net bias ini. Jadi ini satu kesatuan. Dengan data testing dan memberikan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, dan recall. Sini ada. Ya, seperti ini kurang lebih. Lalu kita tarik lagi dari data sampler. Kita tarik, yaitu adalah prediction. Prediction itu fungsinya menampilkan hasil prediksi dari model terhadap data yang belum diketahui labelnya. Hasilnya menunjukkan label asli dan label prediksi dari model. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk klasifikasi data dari yang berjudulkan Tingkat Kemiskinan Indonesia. Sekian dari saya, Gabriel Putra. Terima kasih. Oke, sekarang masuk ke bagian saya menjelaskan tentang prediksi. Mari kita mulai. Set. Nah, untuk datanya saya akan menggunakan data Arsenal 2022-2023. Katanya datanya bebas. Jadi saya akan menggunakan data tersebut. Ya, kita masukin data trainingnya dulu ya, teman-teman. Nah, ini udah kuatur dari awal. Maksudnya saya atur dari awal, ini sudah kita targetkan ke draw lu sama winnya, menang-menang sama draw sama kalahnya aja teman-teman. Nah, untuk itu kita mungkin bakal rename dulu kali ya jadi data training ya kan. Nah, habis data training, agar data bisa dilihat, kita masukin dulu ke data table teman-teman. Nah, data bisa ngelihat nih tentang Arsenal win sama lu sama siapa aja tuh dari sekitar 34 matches. Nah, kita bakal ngelihat prediksinya awal-awal dari Navy Bayes. Jadi ini sebagai prediksi awalnya ya. Nah, kenapa di sini kosong? Ini tuh karena Navy Bayesnya itu cuma bisa sebagai caranya aja teman-teman, tapi datanya nggak ada. Nah, datanya itu kita harus sambungin dulu nih dari data training. Jadi, muncul. Nah, bisa dilihat ini dari Nav Bias itu keakurasinya itu sekitar 99%-an. Walaupun kita bisa lihat dari awal nih errornya itu cukup tinggi ya, di mana data aslinya itu win, tapi di data Nav Bias ini ya prediksi ya versi Nav Bias itu draw. Nah, kita bisa masuk lagi langsung kita masukin 3 data aja deh, kita bandingin ya. Dibandingkan sama datanya Nav Bias. Masukin gradient boosting dan neural network. Kita masukin satu-satu, set. Muncul juga datanya. Habis itu kita bisa lihat dari data-data ini, data naik base itu yang paling banyak error, sedangkan yang lain tuh kayak error itu ini bahkan kosong sama sekali teman-teman. Versi gradient boosting, Teco versi neural network masih ada, neural network itu masih ada kayak 0,029 sekitar ya, masih ada sedikit. Kita lihat di 100% ya teman-teman dari datanya mereka, data prediksi versi mereka ya. Keakurasiannya itu sangat-sangat besar sih. Nah, masuk lagi kita tambahin data versi testingnya teman-teman.
Data testingnya itu data yang untuk ngetes. Nah, data yang hanya fiturnya aja, nggak usah dikasihin target atau apa, ini data tes, data fitur. Nah ini tuh udah ya, setelah itu kan bisa kita lihat ini juga nggak ada no missing value juga, jadi datanya udah bener banget. Nah kita bisa masukin lagi test and score. Ini sebenarnya nggak kayak gini caranya, jadi kita tuh hapus dulu sebagai ininya. Nah kita masukin dulu sebuah masing-masing prediksinya dari sini teman-teman, masukin. Habis itu masukin ini data training, baru muncul. Biarin dia dulu, set, muncul perbandingannya, datanya, keakurasiannya dari masing-masing gitu, dari masing-masing neck bias, gradient boosting, sama neural network. Yang paling akurasi bisa kita lihat di sini adalah gradient boosting, yaitu sekitar 86%. Nah kita bisa perbandingkan datanya dengan data testing ini teman-teman. Tinggal masukin lagi data tabelnya biar kita lihat. Ini kan belum diapa-apain nih, masih feature doang, nggak ada target ya. Lihat dari warnanya juga tuh, warna hanya yang warnanya kayak gini nih, warnanya krem, itu adalah data meta ya teman-teman. Nah kita masukin aja ke sini, set, ini pasti lepas karena kita mengambil data yang ini, karena satu jenis data itu cuma butuh satu di sebuah prediksi. Nah ini pasti beda lagi hasilnya dari ininya, apa, ada di prediksinya. Jadi kita lihat di sini match yang di bawahnya juga cuma 15, gak kayak tadi ya sekitar 34 ya, ini matchnya cuma 15 saja. Nah kita juga bisa ngecek di test and score juga, mencari ya ini ya, kita copot. Oh enggak, mungkin kita set, muncul lagi kan. Perbandingannya itu mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya singkat saja, jadi ya terima kasih udah menonton.